Ya Habibana, Ya Habibana, Abdur Rahman Sajar. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Khariqil Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel Pejuang Hidayah. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas terkait tentang adab bangun tidur. Nah, pasti teman-teman masih banyak nih yang belum tahu nih, apa sih adab bangun tidur seperti apa sebetulnya? Apakah ada cara-cara sendiri atau aturan yang harus dilakukan? Nah, nanti kita akan bertanya langsung dengan guru kita, Guru Habib Ali Ridho bin Ahmad Assegaf. Kita doakan beliau teman-teman, semoga beliau Allah jaga kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan beliau memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita juga bisa mempelajari dengan baik. Kita langsung aja teman-teman ya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, antum sehat ya? Alhamdulillah. Nih hari ini kita ada yang beda nih Bib. Apa itu? Kita sekarang ada pakai bendera ini. Biar semangatnya teman-teman tuh semakin membara untuk belajar gitu. NKRI harga mati. Jadi gini Bib, ini mau banyak teman-teman juga yang masih bingung terkait doa bangun tidur atau adab ya, lebih dikenal dengan adab. Nah, sebetulnya seperti apa sih Bib adab bangun tidur itu yang benar? Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Tata cara di dalam bangun tidur. Tata cara. Nah, tata cara tidur. Memang tidur kan sesuatu yang setiap orang pasti butuh ya. Iya. Orang butuh untuk istirahat, tidur dan sebagainya. Betul. Nah, mungkin sebagian orang berpikir Rasulullah tuh gimana sih? Nah, gitu. Bagaimana sih ala Rasulullah SAW? Maka tata cara bangun tidur daripada Rasulullah SAW dijelaskan di sebagian kitab, ya, sebagaimana dalam kitab itu Hidayah daripada karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang mujtahid fi zamanihi. Ketika seseorang ini bangun tidur, yang pertama paling perlu diperhatikan bangun sebelum subuh. Wah, penting nih. Penting. Nanti bangun setelah duhur. Bablah tuh. Bangunnya sebelum subuh. Bukan waktu subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya, untuknya apa? Dengan bangun sebelum subuh, mengisi kegiatan sebelum subuh tersebut dengan taqarrub ila Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa. Ya, karena termasuk waktu yang paling mulia, waktu yang paling baik ketika seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah ketika waktu malamnya, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dikatakan kulun niyamun wa anta tusolli. Semua orang tidur dan engkau sholat, engkau munajat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu bangun pagi sebelum subuh, bangun pagi sebelum subuh. Setelah itu apa? Doa. Jangan lupa setelah bangun langsung diisi dengan doa. Doa bangun tidur. Apa doanya? Banyak dijelaskan. Banyak, mungkin di internet banyak. Salah satunya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma asbahna wa asbaha mulku lillah wal 'azamatu wal qudratu lillah wal 'izzatu wa sultanu lillah. Ya, kemudian ada lagi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, dan masih banyak lagi. Ya, tapi pada umumnya yang kita sering ketahui alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cuma itu. Cuma khair wa barakah, yang penting doa. Yang penting ketika kita bangun pagi hari tidak menyebut apapun kecuali kita menyebut nama Allah. Itu paling baiknya. Kemudian setelah itu apa? Kita bangun ganti baju. Karena dalam adab ini ketika tidur bedakan baju untuk tidur sama baju untuk ibadah. Oh, iya. Yang Allah seperti itu. Ya, jadi dibedakan ganti baju. Ketika baju pun ada doanya.
Nabi mengajarkan ketika ganti baju, pakai baju apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Itu doanya ketika pakai baju. Insya Allah ketika pakai baju nggak diganggu oleh syaitan. Seperti itu. Jadi semua ada tata caranya, semua ada adabnya, semua ada akhlaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, termasuk juga kenapa kok kita harus doa ketika bangun tidur? Karena ketika seorang hamba ini, ketika dia tidur, setan ini mengikat kepala hamba tersebut, diikat oleh setan dengan kuat, sehingga dampak daripada ikatan ini tadi, ya, manusia itu akan susah untuk bangun pagi, akan susah untuk bangun dengan urusan ibadah, akan susah mereka. Maka apa obatnya? Obatnya kata Nabi ada tiga hal yang bisa melepaskan ikatan syaitan. Yang pertama apa? Wudu. Ketika bangun langsung wudu. Jangan nanti bangun duduk nanti dulu nanti bablas. Bangun wudu. Setelah wudu apa? Sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah lah. Ya, kalau malam hari sholat tahajud. Ya, kalau misalnya di seperti waktu sekarang ini sholat duha. Ya, sholat sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Zikrullah, zikir. Misalnya kok waktunya kok nggak waktu sholat, duduk pegang tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wala haula wala. Baca zikir. Karena dengan zikir ini setan ini akan pergi dari kita. Sifat malas ini akan menjauh daripada kita. Walaupun memang untuk memulai hal tersebut berat, pasti ada godaannya, karena melawan hawa nafsu. Nah, baik, berarti apalagi teman-teman ini kalau pagi itu kan hawanya masih dingin, jadi kadang tuh paling enak tidur setelah adzan subuh katanya gitu. Tapi kan itu yang harus dilawan ya Bib, karena itu akan jadi kebiasaan. Jadi teman-teman, tadi udah dijelasin bahwa ada bangun tidur itu. Yang pertama setelah bangun teman-teman baca doa, kemudian mengganti pakaian. Jadi bedakan teman-teman, pakaian tidur sama pakaian buat ibadah itu harus dibedakan. Ini jadi pelajaran lagi buat kita bahwa ternyata untuk pakaian aja kita harus bisa memilih dan disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Kemudian segera berwudu. Segera berwudu, kemudian sholat sunnah, kemudian berzikir. Wah, masya Allah. Jadi teman-teman akan semakin lebih baik lagi nanti dalam beribadahnya dan semakin kuat lagi dan lebih mantap lagi. Kemudian Bib, ketika kita bangun itu, kalau kita tidak berdoa, apakah itu termasuk dosa Bib atau gimana? Jadi begini. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi itu sesuatu yang ketika kamu kerjakan sebuah kebagusan, tidak akan memberikan dampak dosa. Cuma bagaimana cara kita bisa membuat keadaan ini, bangun pagi kita ini terasa mudah kalau kita sendiri menjauh dari Allah. Nah, maka bagaimana biar mudah kita dekat sama Allah? Kita ikuti cara Nabi. Nah, kalau kamu nggak melakukan nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma mampu nggak kamu untuk melakukannya, bangun pagi, bangun sebelum subuh untuk ibadah tanpa kamu melakukan hal itu tadi, berat pasti. Baik, Bib. Kemudian nih Bib, ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait mimpi buruk gitu. Nah, kalau kita mimpi buruk itu, pasti kan kadang tuh kalau mimpi buruk tuh kalau nggak jatuh ke jurang atau apa, pokoknya yang kayak nggak enak gitu loh Bib. Nah itu kan kaget biasanya. Nah itu apakah ada caranya Bib, ketika bangun tuh harus kayak gimana? Ya, ketika seseorang dalam keadaan mimpi buruk, maka dia bangun. Langkah pertama yang harus dia lakukan itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke arah kiri. Meludah. Nah, sebanyak 3 kali. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah. Terus a'udzubillahi lagi, meludah. A'udzubillahi lagi, meludah. Ini meludah tuh meludah beneran atau gimana Bib maksudnya? Meludah ini kita bukan terus meludah seperti umumnya orang ya. Seperti mengeluarkan liurnya semua enggak? Tapi kalau di sebelahnya ada orang. Maksudnya kan teman-teman kadang ini kan sangat luar biasa teman-teman ya. Meludah nanti benar-benar meludah itu kalau di sebelah ada orang kan nanti malah orangnya. Ya dengan kadar meludah tapi dengan kadar jangan sampai keluar
Kalau di sampingnya ada orang, jangan sampai keluar liurnya, jangan sampai kita mengganggu orang lain tadi. Lebih kayak membatalkan gitu ya? Ya. Ya menggugurkan ya, menggugurkan. Oke. Yang paling pentingnya ya a'udzubillah, kalimat a'udzubillah jangan sampai lupa. Cuma meludah-meludah itu bukan setannya pergi, setannya datang. Iya. Iya. Jadi aturannya itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian meludah 3 kali ke sebelah kiri. Oke. Jadi teman-teman kalau untuk terkait yang mimpi buruk, nah teman-teman udah tahu kan, berarti membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian meludah ke sisi sebelah kiri. Meludah dalam arti bukan meludah beneran, tapi lebih sifatnya membatalkan atau menggugurkan gitu. Nah, yang lebih pentingnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Oke. Mungkin itu aja, Bib. Terima kasih sudah menjelasin semua terkait ada bangun tidur dan segala macam di dalamnya. Mudah-mudahan jadi manfaat, Bib. Doakan teman-teman juga, Bib, biar teman-teman semakin semangat lagi, Bib. Amin, amin. Insyaallah jaga kesunahan Nabi. Ya, jaga kesunahan Nabi sebisa mungkin. Karena kesunahan Nabi memang sangat banyak, ya. Cuma paling tidak yang mudah-mudah kita jalankan, seperti doa bangun tidur itu hal yang mudah. Ya kan? Terkadang tapi memang kita perlu melawan hawa nafsu karena kita terkadang lupa, bahkan sebagian orang itu karena dia ingin menjaga jangan sampai sunnah Nabi doa bangun tidur ketinggalan, akhirnya apa? Pakai kertas, ditulis di kertas, ditempel di tembok. Ketika bangun yang dia lihat pertama kali apa? Doa tersebut. Saking kepingin menjaga agar doa sunnah bangun pagi ini tidak lepas, karena segala sesuatu ini akan tergantung, ya, hasil ini akan tergantung dari mabda'nya, dari awal permulaannya, perjalanannya. Ya, kalau perjalanan kita mulai dengan pikir, dengan dekat kepada Allah, dengan mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, maka insya Allah kehidupan kita, ya, keseharian kita dari pagi sampai malam akan nikmat, akan penuh berkah, akan banyak kemudahan. Cuma kalau di awal kita sudah dimulai dengan lalai, dengan lupa, bahkan termasuk penyakit di zaman sekarang. Orang kalau bangun pagi apa yang dia cari? WhatsApp. Ya, benar kan? Handphone. Ada yang belum cuci muka sudah buka Instagram dan sebagainya. Update langsung. Nah, ini sebuah kesalahan ini, ya. Hal yang kurang baik. Ya, maka ya kita harus rubah hal itu tadi. Kan namanya kita kepingin jadi orang yang lebih baik, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk mencapai hal-hal yang besar. Alhamdulillah. Terima kasih, Bib. Barakallah, jazakallah khair, Bib. Semoga kita bisa ketemu lagi next kedepannya untuk video-video selanjutnya, Bib. Amin, insyaallah. Oke, teman-teman, terima kasih. Tadi penjelasan dari Habib Ali terkait adab doa bangun tidur. Ada sedikit quotes itu yang dijelaskan bahwa ada beberapa quotes sih sebetulnya. Cuma saya mau ngambil satu aja. Pagi hari itu keadaan mood kita di pagi hari itu menentukan keadaan kita di hari itu. Jadi kalau dari pagi, dari kita mulai bangun kita sudah menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan, sunnah, maka insya Allah di hari itu kita menjadikan lebih berkah dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap tonton di Pejuang Hidayah, dan jangan lupa lagi yang penting nih, di subscribe, di like dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبنا عبد الرحمن سجى